Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semuanya. Ketemu lagi bersama kami di sini, keluarga bahagia di rumah. Apa kabar Anda semua? Oh ya, hari ini saya mau masak sop tulang hasil dari pembagian daging kurban pada waktu Idul Adha kemarin. Bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat sop tulang ini cukup sederhana, seperti bawang merah, bawang putih. Saya tambahin sedikit lengkuas. Biasanya kalau ada stok jahe, saya juga masukin jahe ke dalam bumbu sop ini. Ini dia bawang-bawangan yang tadi udah saya kupas teman-teman semua. Tinggal saya potong kecil-kecil seperti ini agar ketika nanti pas mau dihaluskan jadi lebih gampang gitu. Pastinya ibu-ibu juga sering lakukan hal yang sama seperti ini agar menjaga blendernya tetap awet, jadi nggak terlalu dipaksakan untuk memblend bahan-bahan yang terlalu kasar. Sekarang saya mau iris-iris atau potong-potong kecil kentang dan juga wortel untuk dimasukkan ke dalam sop teman-teman. Nah, motongnya seperti ini aja, bulat-bulat seperti potongan biasa kalau kita mau masak sop. Jadi simple banget kan? Ya, berhubung saya belum makan, jadi saya mau nyambil dulu untuk sarapan di sela-sela pekerjaan saya sebagai seorang ibu rumah tangga. Biasanya kita bakal ngelakuin hal yang sama ya. Kita berkejaran dengan waktu untuk bisa menyelesaikan pekerjaan rumah kita. Walaupun terkadang perut lapar, kadang kita sok cuek gitu, padahal kita butuh juga tenaga ya kan. Oh ya, yang namanya pekerjaan seorang ibu rumah tangga itu pastinya kita semua tahu ya kan, nggak bakalan ada habis-habisnya. Dari pagi sampai dengan malam ada aja yang mau dikerjain, bener nggak ibu-ibu? Tapi untuk saya pribadi sih, bisa mengerjakan pekerjaan di rumah, bisa membereskan semuanya itu adalah merupakan sebuah kebahagiaan yang tak bisa dinilai. Kalau untuk saya pribadi, bagaimana kalau dengan ibu-ibu yang lain? Udah kelar nih saya makannya. Saya mau ambil air putih dulu, air putih hangat biasanya kalau pagi-pagi teman-teman, biar tenggorokan saya lebih enak dan juga perut kayaknya lebih enak juga ya kalau minum air hangat seperti ini. Lanjut deh, sekarang saya mau halusin dulu bawang-bawangan yang udah saya potong-potong kecil tadi pakai blender seperti ini. Kita halusin sampai halus, ya tergantung selera sih sebenarnya. Setelah bumbunya halus, sekarang mari kita tumis bumbunya teman-teman semua. Kompornya udah saya nyalain, tinggal nunggu kualinya kering dulu, soalnya baru saya cuci juga kualinya. Biasanya kalau sebelum memakai peralatan masak, walaupun kuali ataupun wajan yang lainnya sudah bersih, biasanya saya cuci ulang lagi teman-teman, karena takutnya waktu disimpan ada seperti cicak ataupun kecoa gitu yang muter-muter di sekitar wajan. Jadi supaya lebih enak aja, makanya saya cuci lagi kalau sebelum dipakai. Kualinya udah kering, saya mau kecilin dulu dikit apinya, terus saya tuangin minyak sedikit aja, karena minyaknya juga kita pakai untuk menumis bumbu halus yang nantinya bakal kita masukin ke dalam kuah sop. Oh ya,
Sebelumnya saya juga tadi udah rebus tulangnya ya. Ada di kompor sebelahnya yang ditutup itu tulang yang udah direbus. Ini dia bumbu yang saya blender tadi udah dimasukin, kita tumis. Ditumis aja seperti biasa sampai harum. Oh ya, untuk ibu-ibu yang lainnya biasanya lebih senang mengolah atau memasak daging ini seperti apa sih masakannya? Bisa komen di bawah ya ibu-ibu. Sesekali aduk-aduk bumbunya biar nggak gosong. Terus api yang saya gunakan juga api yang kecil ya. Diaduk terus sampai agak kering dan harumnya juga keluar seperti ini. Aduk-aduk. Saya mau ngecek dulu tulangnya apa sudah mulai lunak. Saya buka tutupnya. Ternyata sudah mulai lunak. Jadi saya mau tambahin dulu irisan wortel dan juga kentang. Saya masukin ke dalam sopnya seperti ini. Nah, kalau kurang air, teman-teman bisa tambahin juga air ya, biar nanti kuahnya nggak dikit-dikit banget. Karena yang namanya kalau kita makan sop biasanya piring kita itu bakal dipenuhi dengan kuah sop. Kalau saya sih seperti itu, lebih senengnya. Jadi nggak kering-kering banget kalau makan sop kan. Aduk lagi bumbunya sampai benar-benar masak dan mulai agak kering. Oh ya, biasanya kalau pasca lebaran Idul Adha seperti ini, pasti yang terfikir di dalam pikiran kita ya, seluruh masyarakat, bukan di Indonesia saja, mungkin di seluruh belahan dunia, pasti menunya bakalan gak jauh beda dari apa yang kita masak deh. Kompakan gitu ya kan. Dan ini hanya terjadi di bulan ini aja, di saat lebaran Idul Adha. Karena disitulah berkahnya Idul Adha ini. Semua bisa merasakan nikmatnya makan daging, baik yang mampu ataupun orang yang tidak mampu bisa merasakan masakan yang lumayan mahal ini ketika di lebaran Idul Adha maksud saya. Nah, setelah bumbunya dimasukin ke dalam kuah, kita tinggal kasih rasanya. Boleh ditambah garam, gula, ataupun kaldu bubuk secukupnya sesuai dengan selera ibu-ibu di rumah. Oh ya, saya mau nanya nih, apakah seorang wanita itu wajib banget gak sih pinter masak? Atau setidaknya harus terjun langsung ke dapur untuk memasak buat keluarganya? Buat kamu yang pengen jawab, bisa kasih komentar kamu di kolom ya. Sambil nunggu sopnya mateng, saya mau siapin cabai mentah yang saya blender. Biasanya Pak Su lebih seneng sambal yang seperti ini untuk melengkapi sop yang saya masak. Karena kalau saya blender ataupun saya memakai cabai rawit atau cabai yang lainnya, beliau pasti perutnya kurang tahan makan yang pedes gitu, terlalu pedes. Nah, kalau cabai merah ini kan pedesnya standar, jadi bisa untuk dinikmati dan juga lebih terasa seger aja gitu, lebih enak aja gitu kalau pakai cabai merah gini, dipakai irisan bawang mentah. Coba deh, pasti seger banget. Ya, inilah aktivitas kita sebagai seorang ibu setiap hari, dinas di kantor, dan juga tempat favorit para ibu-ibu, tempat berkreasi untuk menghasilkan olahan makanan yang bakalan disuguhkan untuk keluarga kita tercinta
dengan menggunakan seragam kebesaran kita, yaitu daster tentunya. Tapi nggak apa-apa deng, jangan berkecil hati karena pekerjaan ini cukup mulia. Karena kodratnya sebagai seorang wanita itu kita harus melayani, memberikan makanan terbaik untuk keluarga kita. Jadi sebenarnya kita harus berbangga atau kita harus berpuas hati ketika kita bisa menyuguhkan masakan dari tangan kita sendiri. Tidak usah pernah terfikirkan oleh kita menjadi minder ketika kita tidak bisa ya seperti wanita-wanita karir yang di luar sana. Ya kita akui mereka juga hebat kok. Semua perempuan hebat bisa melakukan apapun yang mereka lakukan untuk keluarganya. Jadi kita memang harus sama-sama saling support apapun profesi kita sebagai wanita. Ini dia sop tulangnya teman-teman, udah jadi. Makasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan bosan-bosan untuk ikutin vlog kami terus. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam keluarga bahagia di rumah.